Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman Yusuf. Saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu school, sekolah, skolai atau sekolah, yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan salah satu tempat bagi para peserta didik untuk menuntut ilmu. Dan melihat kenyataannya hingga sekarang, sekolah masih dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk berlatih, belajar kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak. Sebuah sekolah tentu dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah dan juga staf-staf sekolah yang lain. Sekarang di Indonesia sudah banyak menjamur sekolah-sekolah, baik yang sudah negeri maupun yang masih swasta. Dari mulai PAUD, RA atau TK, MI atau SD, MTS atau SMP, SMA atau SMA sampai perguruan tinggi. Semua itu dipersiapkan untuk anak-anak Indonesia agar menjadi generasi penerus yang bangga dan pintar serta mencintai Indonesia. Fungsi sekolah adalah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan. Sekolah sebagai alat transmisi kebudayaan. Sekolah mengajarkan peranan sosial. Sekolah sebagai penyedia tenaga pembangunan. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib, dan sekolah sebagai alat integrasi sosial. Sedangkan kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi, yang artinya akal. Jadi kebudayaan adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan adalah kultur, berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Beberapa definisi kebudayaan dari beberapa pakar, yaitu kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kecakapan-kecakapan serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang diperoleh atau dihasilkan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan ialah suatu keseluruhan hasil kelakuan manusia yang teratur dari tata kelakuan yang harus diperoleh dengan belajar dan yang tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan ialah semua hasil karya dari cipta rasa dan karsa masyarakat. Kebudayaan dipelajari dari golongan atau masyarakat dalam kehidupan bersama dan dilahirkan sebagai sifat biologis atau karena naluri. Perkataan kultur di Indonesia ini lazim diterjemahkan dengan kebudayaan yang seperti diuraikan di atas tadi, bertitik berat kepada hidup bersama di masyarakat. Tidak ada kebudayaan yang diciptakan oleh seseorang manusia saja atau hasil cipta seorang manusia saja. Mungkin penemuan-penemuan yang berarti diciptakan oleh pemikiran seseorang, akan tetapi penemuan itu akhirnya akan berkembang dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan di dalam masyarakat itu. Bagian-bagian dari kebudayaan yaitu kesenian, pendidikan, ilmu, dan sebagainya. Selanjutnya, kesenian biasanya menyangkut tentang hal-hal yang mengandung unsur keindahan atau estetika, seperti seni tari, seni sastra, seni lukis, dan sebagainya. Peradaban juga merupakan bagian dari kebudayaan yang memberikan atau merupakan ukuran kemajuan
budaya sesuatu bangsa atau masyarakat, seperti arsitektur, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jenis-jenis kebudayaan terdiri dari dua, yaitu kebudayaan material atau kebendaan. Kebudayaan material ialah wujud kebudayaan yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, benda-benda hasil teknologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebudayaan non-material atau rohaniah. Kebudayaan non-material ialah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia, seperti hasil cipta manusia, misalnya filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil rasa manusia berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah sosial dalam arti luas, yang mencakup agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Sekolah sebagai pusat kebudayaan masyarakat. Sekolah sebagai pusat masyarakat adalah sekolah yang merupakan pusat-pusat nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna, serta dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan hal itu dianggap perlu dibiasakan kepada anak-anak didik untuk sedini mungkin menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan belajar mengamalkan melalui proses belajar mengajar di sekolah. Pendidikan nasional harus dilundasi oleh kebudayaan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan dijelaskan bahwa undang-undang tersebut dikeluarkan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam sekolah tentunya banyak sekali perbedaan yang ada pada semua penghuni sekolah. Dari sekolah ini juga kita sebagai guru akan mengajarkan kepada peserta didik untuk saling menghormati, saling memahami, menghargai, baik itu perbedaan budaya, etnis, agama, dan lainnya yang ada di antara mereka. Perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi penghalang bagi para peserta didik untuk bersatu. Dengan perbedaan inilah diharapkan para peserta didik untuk tetap bersatu, saling mengisi, tidak bercerai-berai, dan saling bertukar pikiran untuk bekerja sama dan berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Bukan malah menjadikan alasan perbedaan itu saling menyela dan mengejek satu sama lain. Ingatlah, kan semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tapi juga satu. Nah, kekayaan kebudayaan Indonesia perlu digali dan diperkenalkan serta dikembangkan oleh setiap manusia yang ada di Indonesia. Betapa penting peranan sekolah atau pendidikan untuk mengembangkan unsur-unsur tersebut. Sebagai langkah awal mungkin sekolah itu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang khusus mempelajari tentang kebudayaan, baik dalam bentuk seni, bahasa, atau yang lainnya. Itu mungkin salah satu cara untuk menumbuhkan rasa senang kebudayaan kepada peserta didik, bahkan masyarakat. Sekolah dikatakan sebagai pusat kebudayaan masyarakat karena di sekolah kita bisa belajar tentang kebudayaan, baik sekolah secara formal maupun non formal. Banyak mata pelajaran sekarang yang dikhususkan untuk mempelajari kebudayaan. Contoh antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Contoh kasus dari sekolah sebagai pusat kebudayaan adalah berbagai sekolah di Kota Gorontalo, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Masing-masing mempunyai standar tersendiri dalam mendidik murid-muridnya. Ada yang mengedepankan basis iptek, pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada juga yang mengedepankan dua basis, iptek dan intak. Setahu saya di SMA saya itu sudah diterapkan itu, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan iman dan takwa. Nah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo menunjukkan bahwa sekitar 60-70% SMA di Kota Gorontalo telah terpengaruh budaya dari luar. Hal ini diindikasikan karena maraknya budaya yang cenderung
hura-hura atau hedonis, lebih mementingkan diri sendiri atau individualistis, pergaulan bebas, dan bahkan ada juga yang berperilaku mengarah pada sekulerisme atau meninggalkan agama mereka masing-masing. Hal tersebut sangat lumrah terjadi mengingat sifat karakteristik seseorang pada usia pelajar yang umumnya adalah kalangan remaja. Mereka masih dalam masa pencarian jati diri dan belum mengetahui apa yang sebenarnya baik dan buruk bagi diri mereka. Maka dari itu, sekolah memegang peran penting dalam penyaluran budaya yang dirasa ideal untuk ditanamkan dalam diri seseorang. Misalnya nilai sopan santun, nilai kedisiplinan, dan nilai keagamaan. Contoh-contoh pengaruh negatif budaya asing terhadap remaja di Indonesia atau remaja di usia sekolah. Yang pertama, cara berpakaian yang tidak pantas. Yang kedua, kecanduan terhadap gadget serta game online. Kan sudah banyak yang kita lihat seperti itu. Remaja juga suka meniru budaya asing karena mereka pikir yang mereka tiru itu baik. Banyak mereka yang meniru itu seperti gaya hidup bebas. Padahal bebas itu karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Remaja suka meniru budaya asing karena mereka pikir apa yang mereka tiru itu baik. Padahal banyak yang mereka tiru itu tidak baik, seperti gaya hidup bebas. Padahal bebas orang asing itu antara lain dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi. Anak remaja lah yang sangat suka meniru budaya asing karena kurangnya pengawasan orang tua. Dan karena anak adalah peniru terbaik, budaya asing banyak ditontonkan di televisi dan dari media sosial. Anak remaja mulai mengikuti budaya barat seperti berinteraksi terlalu intim antara lain jenis kelamin yang melanggar norma kesopanan. Bukankah anak remaja diajarkan norma kesopanan? Kebudayaan barat masuk ke Indonesia dengan begitu cepat melalui akses teknologi dan informasi. Adanya terpaan negatif secara langsung maupun teknologi semakin mempermudah remaja untuk mengetahui kebudayaan yang masuk tersebut. Yang menjadi sebuah persoalan ialah para remaja kita tidak melakukan filterisasi hal-hal yang mereka ketahui, akan tetapi tanpa berpikir panjang mereka langsung menjiplak menerapkan nilai-nilai kebudayaan asing yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah peran sekolah yang dituntut agar mampu menciptakan siswa-siswi yang berpendidikan, berakhlak, dan bermoral. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sekolah sebagai pusat kebudayaan masyarakat. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi